Amerika, Rusia, Cina sedang menguji kekuatan mereka di Perang Gaza. Siapa yang lebih kuat setelah ini? Segitiga kekuatan besar Washington, Moskow, Peking. Ini adalah judul buku luar biasa yang diterbitkan pada tahun 1972 oleh Michel Tatou, seorang spesialis Uni Soviet dan jurnalistik untuk harian Prancis Le Monde. Melihat kembali judul itu, hari ini kita bisa bertanya-tanya apa dampak perang di Gaza terhadap segitiga khusus ini. Konflik antara Hamas dan Israel adalah sebuah zero-sum game atau permainan yang tidak menguntungkan pihak lain. Israel hanya bisa menang jika bisa menyingkirkan Hamas dari persaingan untuk selamanya. Namun hal ini tidak berlaku bagi Washington, Moskow, dan Beijing. Dengan cara yang berbeda, mereka bisa menjadi lebih kuat setelah konflik tersebut. Sejak 7 Oktober, Amerika telah kembali ke Timur Tengah. Komitmen militernya yang dilambangkan dengan kehadiran dua kapal induk sungguh spektakuler. Keraguan-raguan Barack Obama pada September 2013 ketika dia memutuskan untuk tidak menerapkan garis merah yang dia buat sendiri di Suriah sudah dilupakan. Tentu saja Israel adalah sekutu besar terakhir Amerika yang tersisa di kawasan itu. Washington tidak bisa kehilangan Tel Aviv, karena baik Kairo maupun Riyadh bukanlah mitra yang dapat diandalkan sepenuhnya. Israel, kekuatan militer regional yang terkemuka, ternyata jauh lebih rentan dari yang diperkirakan. Mereka membutuhkan Amerika Serikat sama seperti Amerika membutuhkannya. Joe Biden mengambil pelajaran ganda dari kesalahan negaranya dalam mengambil tindakan di Suriah pada tahun 2013 dan juga penarikan diri dari Afghanistan yang secara strategis dan simbolis merupakan bencana besar pada tahun 2021. Sebagai seorang internasionalis dalam tradisi Partai Demokrat pasca Perang Dunia Kedua, Joe Biden bereaksi dengan tekad dan emosi setelah 7 Oktober. Sehari setelah serangan 11 September, Presiden Prancis saat itu, Jacques Chirac, langsung berangkat ke New York tanpa memikirkan perhitungan politik sedikitpun. Joe Biden melakukan hal yang sama sehari setelah serangan 7 Oktober di Israel. Tentu saja hal ini juga merupakan cara baginya untuk menghalangi Iran agar tidak ikut serta dalam konflik itu. Suatu pertaruhan yang sejauh ini berhasil. Namun yang terpenting, Presiden Amerika bermaksud untuk menunjukkan kepada Israel bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa kekuatan militer dan ekonomi terkemuka dunia ada di pihak mereka. Seperti pada tahun 1948 ketika negara Israel didirikan. Paradoksnya adalah dengan berperilaku sebagaimana mestinya, kandidat dari Partai Demokrat mungkin telah memperlamah peluangnya untuk terpilih kembali pada tahun 2024. Dalam Partai Demokrat terdapat kelompok sayap kiri yang bisa abstain dalam memilihnya pada bulan November. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi Ukraina dan dunia pada umumnya, namun belum tentu bagi Israel, karena Partai Republik sangat mendukung negara Yahudi tersebut. Lalu kita lihat posisi Rusia. Jika Amerika lebih banyak hadir di Timur Tengah sejak 7 Oktober, maka Rusia pun demikian. Kita bahkan dapat mengatakan Moskow setidaknya sejauh ini adalah pemenang terbesar dalam perang di Gaza. Gambar-gambar dari Israel tidak hanya hampir sepenuhnya menggantikan gambar-gambar konflik di Ukraina, namun kepemimpinan Putin secara de facto melakukan suatu bentuk pemerasan tersirat terhadap dunia barat. Pemerasan tersebut dapat diringkas seperti ini. Anda membutuhkan saya di Timur Tengah, karena saya satu-satunya yang memiliki akses ke Iran. Belum lagi Suriah tentunya. Tetapi saya tidak akan membantu Anda secara gratis.
Hal ini berarti Anda harus mengurangi komitmen ke Ukraina. Selain itu, lihatlah opini publik di negara Anda. Masyarakat jauh lebih terbelah atas apa yang terjadi di Timur Tengah dibandingkan dengan apa yang terjadi di Ukraina selama hampir 2 tahun. Rusia kemungkinan besar dan tidak ragu-ragu untuk melakukan kampanye disinformasi dan destabilisasi di Amerika. Lalu bagaimana peluang Cina? Ada kasus yang lebih kompleks di Cina. Negara ini relatif tetap berhati-hati sejak dimulainya perang di Gaza. Apa yang terjadi menunjukkan rapuhnya pemulihan hubungan yang pertama kali dimulai di Beijing antara Iran dan Arab Saudi. Namun pada akhirnya mungkin juga menjadi jendela peluang bagi Cina. Lebih dari sebelumnya, Riyadh dan Teheran adalah rival di kawasan ini. Tepat pada saat Iran melalui Hizbullah menyatakan kebanggaannya atas apa yang telah dicapai oleh Hamas, Arab Saudi menghancurkan rudal yang dikirim dari Yaman ke Israel oleh Houthi, sekutu dan anak didik Iran. Namun di luar rincian ini, Cina melihat lebih jauh dan mungkin berpikir bahwa Amerika tidak dapat berperang di 3 front pada saat yang bersamaan, Ukraina, Timur Tengah, dan Asia. Amerika sadar apa yang dipikirkan Cina, dan membuktikan Amerika mampu melakukan hal itu adalah tujuan perjalanan terbaru Antony Blinken ke Asia. Sehari setelah KTT para Menteri Luar Negeri G7 di Tokyo, Blinken berupaya singgah di Seoul. Dia mencoba menunjukkan Amerika dapat memperbarui komitmennya di Eropa dan Timur Tengah, sambil tetap menjadi kekuatan penyeimbang di Asia, dan Cina tidak boleh memupuk ilusi berbahaya apapun. Pada akhirnya, perang di Gaza akan memberikan kesempatan kepada Washington, Moskow, dan Beijing untuk menguji kekuatan dan niat masing-masing. Demikian sahabat Jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Thank you guys. Appreciate it.